sudah terjadi setelah pemilu adalah adanya klaim kemenangan dari masing-masing calon presiden. Masyarakat harus seperti apa menyikapinya? Harus berada di mana? Begini, saya kira begini, masih banyak tahap yang harus dilalui dan yang sekarang ada itu baik yang pro maupun yang kontra harus dianggap sebagai informasi pendahuluan. Karena tahap-tahapnya kan masih panjang. Ini nanti secara bertahap dengan menghitung manual dan tidak mungkin ada yang palsu. Itu masih akan berjalan dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke tingkat Jakarta. Sehingga memerlukan waktu kira-kira hampir 1 bulan. Dan setiap tahap itu tidak bisa dipalsukan lagi, tidak bisa dihoaxkan lagi karena itu yang dikerjakan manual. Ya. Nah oleh sebab itu semua masyarakat harus bersabar lah menunggu tahap-tahap ini. Semua yang ada jangan dianggap dulu sebagai berita yang benar. Entah yang Ibu Prabowo maupun yang Ibu Jokowi supaya dianggap hanya sekedar berita pendahuluan yang masih tidak resmi dan belum tentu benar. Begitu aja. Ya, contoh yang semestinya dilihat oleh masyarakat adalah dari tataran elit. Tapi kalau kita lihat sejauh ini, bagaimana sih kalau Prof lihat sikap elit kita dalam menyikapi kemarin ada hasil hitung cepat. Tapi apakah memang sudah membawa suasana damai atau justru yang kita harapkan belum terjadi saat ini? Saya melihatnya belum ada suasana damai itu karena kemudian saya melihat ada yang seperti memanas-manasi gitu, mau ada revolusi lah, mau ada macam-macam gitu ya. Nah oleh sebab itu menurut saya masyarakat jangan terprovokasi. Sekarang masalahnya di elit karena masyarakat di tingkat bawah sebenarnya sudah tidak ada masalah, ini sudah menerima hasil ini dan semuanya saya kira sudah dapatlah dikatakan semuanya menunggu kecuali aktivis-aktivis politik. Supaya diingat bahwa ini ada prosedur masih panjang gitu. Tidak usah sekarang menyimpulkan sesuatu yang final dulu. Baik, kita akan lanjutkan ini Prof Mahfud. Usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami saudara di mengawal hasil pemilu 2019.